Benar. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'ah wahjan bisu itu wa anta nadimu. Cabang iman ke-46. Kemarin menjelaskan masalah cabang iman ke-45 yaitu ikhlas dalam melaksanakan sesuatu khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang menjelaskan yaitu harus merasa gembira bisa melaksanakan taat dan merasa sedih ketika kehilangan kesempatan untuk melaksanakan taat dan merasa hanjakal, merasa menyesal ketika melaksanakan maksiat. Ya Allah, kadang beberapa orang akan bangga dengan maksiatnya. Wede. Bangga akan maksiat, subhanallah ya. Naudzubillah ya. Itu. Jadi cabang berikutnya itu loh, senang dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang beribadah, resep ibadah teh mah ya subhanallah. Ya Allah ya. Dan merasa sedih ketika tidak bisa beribadah. Ya Allah, sedih ya. Berikutnya yaitu menyesal ketika melaksanakan sebuah maksiat. Subhanallah. Saya aja. Nah, terus coba baca. Ulang gitu. Satu. Poin pertama, kesenangan itu ketika kita merasa senang melaksanakan ibadah, itu sebuah fadl, sebuah karunia, sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan atas nama, bukan atas batasan, bukan atas nama ikhtiar kita. Allah yang memberi senang untuk melaksanakan ibadah. Makanya minta ke Allah. Ya, ketika kita melaksanakan senang untuk melaksanakan ibadah dan itu prosesnya ikhtiarnya dari sendiri, lain lagi urusannya. Ya, kita orang yang senang melaksanakan ibadah itu mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melihat orang yang tidak melaksanakan ibadah, tidak sholat, tidak ngaji, tidak segala macam, bukan dihina tapi didoakan mudah-mudahan mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah didoakan pae ya itu ya. Karena kenapa? Kesenangan itu melaksanakan ibadah, senang melaksanakan ibadah itu termasuk fadl, termasuk karunia, termasuk nikmat yang Allah berikan. Tidak ke semua orang ya, itu luar biasa kan. Subhanallah, bergembira, senang dalam melaksanakan ibadah, resep sholat ya, resepnya tadi dia nyeri awak aing mah sholatnya tak. Ya Allah, subhanallah. Senang melaksanakan puasa, untuk puasa nyeri betul ya, betul ya Allah, luar biasa. Kalau tidak puasa sakit perut, subhanallah kan. Senang melaksanakan sodakoh contohnya kan. Kalau tidak sodakoh, waduh, aduh, lain urusan. Bisa nyeri panas dingin mah. Kalau tidak subhanallah ya. Ada yang orang makan. Terus, sebagaimana firman Allah, baca. Karunia Allah dan rahmatnya falyafrahu, maka mereka bisa berbahagia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi model satu, ketaatan itu, berbagi dalam bertaat itu hanya bisa diberikan berupa fadl atau karunia atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diberikan untuk semua orang, hanya orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang tersebut. Amin. Ya. Terus nah, tidak pantas ketika seseorang itu mengatakan, oh saya senang ibadah karena usaha saya sendiri. Karena kenapa? Fadl Allah. Ya, kita bisa sholat, puasa, zakat, ngaji, dan segala macamnya bukan atas proses kita. Tapi Allah memberikan fadl, memberikan nikmat, memberikan rahmat kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Dan senang, bukan melaksanakan ibadah, senang. Ya, happy melaksanakan
ibadah. Ya Allah. Berlama-lama ibadah itu merasakan sebuah ketenangan, bahagia, ya, bahagia. Ya Allah. Terus. Nah, dan berikutnya ketika kita melaksanakan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah harus merasa sedih, ya, dan tekad kita akan melaksanakan di kesempatan berikutnya. Kalau tidak seperti itu bohong. Tadi itu ya. Karunia amat malam Jumat menyasasinya tekad isukannya pancasendi. Iman tadi gitunya bohong berarti. Ya. Maka ketika memang seseorang melaksana tidak mendapatkan kesempatan, contoh sholat fardu atau sholat sunnah, contoh duha, lewat sholat duha, tekad dalam hati, insya Allah besok ajam mau melaksanakan sholat duha, itu baru menyesal. Tapi kalau tidak ada otomatis itu berarti bohong misalnya, ya, karena kaduhung menyesal tidak melaksanakan sholat duha, itu kan itu deh baik, ya, itu bohong, ya, itu terus. Allah. Naudzubillah subhanallah. Dan barang siapa ketika tidak sedih, kehilangan kesempatan untuk taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cirinya, tanda-tanda matinya hati. Fahuwa min alamatil mautil qalbihi. Ciri-ciri mati. Bukan hanya qaswah. Qaswah mati hati. Hatinya yang keras. Ini mah maut, ya. Hatinya mati, tidak ada harapan lagi ya, untuk hidup. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika seseorang melaksanakan tidak menyesal ketika melaksanakan maksiat, ya, itu nyesal-nyesal sih mah, ya, malah bangga dengan maksiatnya. Ya Allah, ya, itu dele tuh akhirnya bakal mogo kawin teu, ya Allah, ya, itu tuh kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak zaman sekarang orang itu bangga dengan maksiat. Itu tanda bahwa mati hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus mukminun. Kata terakhir hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari mana? Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan berkaitan dengan hal ini, disebutkan sebuah hadis. Mana hadis tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Gigiran faslun. Gojo amin abdin abduka dana manfas. Empat puluh gigiran pasal taba alai ya ayyuhalladzina amanu fi halatin ajatikum. Kalau Ghazali halaman sampai situ 15 sepertinya. Ghazali entos lewat. Kalau Ghazali benar. Pasal luhurnya. Hadis dari Rasulullah SAW disebutkan man saratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fahuwa mu'minun. Barang siapa yang bergembira dengan melaksanakan sebuah kebaikan dan mereka menyesal dengan melaksanakan sebuah kejelekan, itu adalah orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang merasa senang, bergembira ketika melaksanakan sebuah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan
merasa kita termasuk seseorang yang merasa sedih ketika kehilangan kesempatan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa menyesal ketika melaksanakan sebuah maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam.